kita bahas mutasi perubahan jumlah kromosom. Jadi mutasi perubahan jumlah kromosom itu dibagi dua. Yang pertama adalah euploidy, yang kedua adalah aneuploidy. Kalau euploidy adalah penggandaan set kromosom. Jadi begini, kromosom normal itu kan 2N ya. Nah, kalau gamet N. Nah, ini penggandaan, jadi lebih dari 2N. Dinamakan mutasi euploidy. Jadi 3N itu triploid namanya, 4N itu tetraploid, 5N pentaploid. Jadi lebih dari 2 pun itu dikatakan sebagai polyploid, begitu. Sekarang kita bahas contoh dari euploidy. Nah, tadi kan sudah diketahui ya bahwa euploidy itu adalah penggandaan set kromosom. Nah, maksudnya seperti apa? Misalnya ini di sini Bunda perlihatkan gambar kromosom Drosophila. Drosophila itu adalah lalat buah ya, kromosom Drosophila. Nah, di dalam kromosom Drosophila itu ada 4 set atau ada 4 pasang kromosom. Lalu kalau si kromosom tersebut bermutasi dan berubah menjadi 3N, nanti kromosomnya jadi seperti ini. Ini ya, yang nomor 2 kan awalnya ada 2 ya, karena dia 3N, nomor 2 nya jadi ada 3. Yang nomor 4 nya yang titik itu juga jadi ada 3. Lalu yang nomor 3 juga ada 3, dan yang nomor 1 juga ada 3. Itu maksud dari penggandaan kromosom. Jadi semua komponen kromosom yang ada di dalam selnya akan mengganda. Kalau misalnya 4N gimana? Kalau 4N ya berarti dia jadi 4 atau 2 pasang. Ada 1, 2, nanti menambah lagi 3, 4 kromosom gitu. Itu yang contoh triploid ya. Jadi kalau triploid, semua kromosom di dalam sel itu bertambah 1. Peristiwa polyploid itu sudah pernah disinggung di video sebelumnya, yaitu di video mutagen kimia ya, yang colchicine itu. Proses penggandaan jumlah kromosom atau polyploid itu terjadi karena 2 proses. Bisa karena allopolyploidy, yaitu perkawinan antara 2 spesies yang berbeda jumlah kromosomnya. Nah, contohnya adalah perkawinan kuda dan keledai yang menghasilkan mule atau bagal. Mule atau bagal itu memiliki jumlah kromosom yang berbeda dengan kuda maupun keledai. Lalu yang kedua adalah autopolyploid. Nah, kalau autopolyploid itu adalah polyploidy yang terjadi akibat kesalahan saat pembelahan sel. Sekarang kita bahas yang aneuploidy. Itu artinya penambahan atau pengurangan 1 maupun beberapa kromosom di dalam 1 set kromosom. Oke, sekarang kita bahas yang aneuploidy ya, atau kalau kalian menemukan di ada istilah aneusomik itu sama saja ya, aneuploidy atau aneusomik. Nah, kayak gimana itu? Kan kalau aneuploidy itu pengurangan atau pertambahan 1 atau beberapa kromosom ya di dalam 1 set ploidy. 1 set ploidy itu setiap makhluk hidup kan set ploidinya beda-beda ya. Kalau ini adalah Bunda contohkan set ploidy pada Drosophila melanogaster, soalnya jumlah kromosomnya tidak terlalu banyak. Nah, kalau di aneuploidy atau aneusomik itu macam-macam. Begini kan ya, ini kromosom normal 2N. Nah, kalau aneuploidy itu
bisa dimulai dari seperti ini. 2n-1 berarti 2n-1 kalau pada manusia itu 46 kurang 1 berarti 45 ya. Itu namanya monosomik. Lalu ada 2n-2 berarti, nah ini cara nentuinnya apakah dia mono atau apa. Gini, 2 dikurangi 2 berapa? 0 kan. Makanya 2n-2 itu namanya nulisomik, 0 ya. 2n itu normal, lalu ada 2n plus 1 berarti 2 tambah 1 3 ya, ini namanya trisomik. Lalu ada 2n plus 2 tetrasomik, lalu ada 2n plus 3 itu pentasomik. Itu untuk aneuploidy. Nah, ini berlaku untuk seluruh makhluk hidup. Jadi kalau misalnya manusia itu kan jumlah kromosomnya 46 ya. Jadi manusia yang monosomik jumlah kromosomnya 45. Kalau manusia yang nulisomik itu berarti jumlah kromosomnya 44. Tapi kalau pada manusia nulisomik ini bersifat letal atau tidak ada lah ya. Tidak ada manusia yang nulisomik karena dia mati. Trisomik berarti jumlah kromosomnya 46 tambah 1 47. Nah, kalau trisomik itu ada manusia yang memiliki kromosom trisomik namun dia terkena penyakit atau sindrom. Mulai dari tetrasomik sampai selanjutnya itu pada manusia bersifat letal atau menyebabkan kematian. Jadi tidak ada manusia yang tetra, penta, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau kasusnya itu pada kromosom Drosophila Bunda ya. Bunda contohkan ya. Jadi kan Drosophila itu jumlah kromosomnya seperti ini. Kalau dia mengalami monosomik berarti 2n-1, hanya kehilangan satu kromosom. Berarti gambarnya yang hilangnya ya bisa yang mana aja ya. Misalnya yang hilangnya yang titik ini. Nah, ini berarti monosomik karena kromosom nomor 4-nya hilang 1. Kalau kromosom yang hilangnya nomor 2 bisa nggak? Bisa. Yang nomor 1 juga bisa, yang nomor 3 bisa. Sekarang bagaimana kalau si kromosom Drosophila ini trisomik? Trisomik itu berarti 2n plus 1 ya. Berarti nambah 1, misalnya gini. Di kromosom nomor 2 misalnya nambah 1. Kromosom nomor 1-nya tetap, nomor 3-nya tetap, nomor 4-nya tetap. Itu trisomik. Kalau tetrasomik itu berarti 2n plus 2, nambahnya ada di 2 kromosom misalnya gini, atau nambah 2 kromosom bebas. Misalnya kalau ininya jadi 4, nomor 2-nya 4, nomor 4-nya tetap 2. Nah, ini tetrasomik. Oke, sekian dulu video untuk mutasi perubahan jumlah kromosom.
Untuk penjelasan mengenai penyakit akibat mutasi kromosom itu akan Bunda jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.